Livestream cuan 40 miliar. Sekarang zamannya bikin pabrik livestream. Dan platform yang mempopulerkan ini semua akan bikin UMKM kita mati. Kenapa? Platform ini tahu semua apa yang lagi trending, semua profil audiensnya, dan ini semua bakal mengancam para UMKM dan banyak yang akan mati. Kagak sesimpel itu guys, karena ini buat kalian tahu apa arti kata ini, kalian bisa skip video gue yang hari ini. Buat kalian kagak tahu, yuk kita lanjutin video essay hari ini. Seperti yang udah pernah dibahas, TikTok adalah satu platform yang sangat unik, di mana dari pendirinya yang mempunyai background machine learning dan mengerti cara mesin dan algoritma bekerja. Kami akhirnya mempunyai platform yang kontennya itu mencari user, bukan usernya yang mencari konten. Dan fast forward, dia akhirnya membeli Musical.ly, abis itu pandemi, langsung dapat sekian banyak user, lalu masuk ke Indonesia dan duar mendadak ada wacana Project S. Dan di reportase akan diblok dan tidak masuk ke Indonesia, bahkan dikomentarin sama presiden bakal turun tangan. Kita butuh tahu banget nama konsep yang namanya white label. Karena itu saat kita mau membeli suatu produk dengan tanpa label sama sekali, di mana kita bisa taruh labelnya kita, yang lebih sering dikenal dengan namanya OEM. Original Equipment Manufacturer. Jadi kita udah tahu nih sumbernya dari mana, pabriknya dari mana produk tersebut. Dan industri OEM seperti ini sudah lama banget terjadi. Contoh siapa sih yang mau beli produk yang tanpa label dan akhirnya dilabelin? Udah banyak banget praktisi-praktisi di Amerika Serikat mempunyai space retail besar banget. Dan akhirnya mereka punya space retail dengan barang-barang yang menurut mereka bakal laku juga. Bahkan di Indonesia kalian juga lihat kan ada beberapa retailer yang akhirnya malah bikin label brand sendiri. Karena mereka tahu itu cuan, atau bahasa lebih kerennya, mereka tahu itu akan memberikan mereka gross margin yang signifikan yang akhirnya memberikan shareholder value kepada pemegang saham, aka profit. Mirip kan praktisinya kan, dimana ada suatu retail besar banget melihat ada peluang karena dia tahu barang yang dikonsignasi ke dia punya tempat, dia berasa wah nih jalan terus nih. Oke, cocok juga nih kalau misalnya gue bikin produk yang sama dengan apa yang kalian dengar di Project S ini. Mirip, tapi ini semua akan teramplifikasikan kalau misalkan kalian punya data yang lebih rich lagi, yang lebih kaya lagi. Mana kita tahu hari, tanggal, jam berapa, user profile seperti apa yang akan membeli barang seperti apa. Dan kalau ada satu platform teknologi yang bisa punya akses ke ini semua dan akhirnya memanipulasi algoritma mereka, ini berbahaya. Dan oleh karena itu di Amerika Serikat pun ada law yang namanya antitrust law untuk mengantisipasi aktivitas algoritma terhadap platform-platform teknologi ini. Tapi platform-platform ini selalu memberikan argumen yang sama. Di akhir hari ini semua adalah competitive market kan, pasar kompetisi. Dan memberikan narasi ujung-ujungnya konsumen ingin memberikan konsumen tersebut pilihan lebih banyak lagi. Lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. Apakah ada yang salah dengan memberikan konsumen pilihan lebih banyak lagi? Apakah kalian yakin private company seperti TikTok atau lebih tepatnya ByteDance mempunyai kepentingan untuk Project S ini di-enforce secepat mungkin? Mereka banyak banget yang harus diurusin, belum kita ngomongin mereka punya problem di Amerika, dan asumsi beneran mereka enforce aja beneran ini semua terjadi, mereka akhirnya harus bikin tim lebih besar lagi di Indonesia, butuh ada yang mengelola logistik, gudang, bahkan mungkin mereka butuh local partner. Dan ini semua menghasilkan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi dong. Dan belum semua biaya bea cukai terhadap barang-barang yang akan masuk ke negara Indonesia kita. Dan ini semua kemonitor kan. Dan kalau kita cek datanya, per 16 Februari kemarin, kita tuh masih surplus selama 33 bulan berturut-turut. Selama masih surplus, mau seberapa canggih algoritmanya, di akhir hari konsumen kan yang akan memberikan keputusan untuk membeli atau tidak. Dan kalau kita ngomong apa adanya, Facebook yang sekarang dipanggil Meta, mereka punya produk lebih dewasa dibandingkan TikTok. Dan ada satu matriks di Facebook yang sangat relevan, yaitu namanya ada CTR, click through rate, dimana seberapa banyak orang yang ngeliat abis itu akhirnya ngeklik iklan tersebut. Kita baru ngomongin ngeklik loh, belum beli. Dimana dikasih tahu Facebook itu rata-ratanya aja hanya 0,9% guys. Kalian bayangin kalian itu Facebook, kalian bisa memberikan sekian banyak impression tapi hanya bisa convert 0,9%. Sekelas Facebook. Dan 0,9% itu baru ngeklik loh, belum beli, belum convert jadi penjualan. Apa ini relevan? Karena di akhir hari konsumen yang akan menentukan, bukan algoritma. Algoritma mungkin bisa dimanipulasi dan abis itu di-push gila-gilaan, tapi kalau misalnya barang yang mereka kagak suka, konsumen juga kagak bakal beli. Dan sekarang gue balik ke awal video yang gue ngomongin ini.
consumer surplus. Gua kagak mau jadi orang munafik kalau misalkan gua ketemu suatu barang yang menurut gua sifatnya udah mendekati seperti komoditas, apapun menurut gua lebih cepat, lebih bagus, lebih murah, gua pasti beli barang tersebut. Dan itu yang gua agak bingung dari perdebatan Project S ini. Justru dengan adanya kompetisi itu membuat kita lebih inovatif lagi dong. Kita harus bisa melakukan suatu inovasi untuk kita tetap relevan. Buat produk kita kagak stagnan di sana-sana aja. Gue lagi ngomongin pakai topi gue sebagai konsumen. Gue berharap mau siapapun itu memberikan gue alternatif lebih bagus, lebih murah, lebih cepat. Sekali lagi sebagai konsumen. Menurut gue yang harusnya dibahas dan dikaji adalah siapa sih supplier UMKM kita? Atau jangan-jangan supplier UMKM kita sudah barang dari China? Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Karena kita tahu banyak brand-brand lokal kita sudah memilih untuk sourcing ke China. Dan di sini gue mau mengambil salah satu industri terbesar sebagai studi kasus yang ada di TikTok dan secara penyerapan tenaga kerjanya paling tinggi, yaitu adalah fashion. Menurut gue yang harus dibahas adalah bukan pemblokiran terhadap TikToknya, tapi harus ada kajian terhadap bagaimana pabrik-pabrik industri manufaktur ini bisa dibuat kompetitif harganya dibanding dengan yang ada di China. Kalian coba bayangin deh, China itu jauh loh ya guys ya. Bawa barang dari sana ke sini ada biayanya juga. Orang masih memilih bawa barang dari China dibandingkan orang menaruh order di pabrik lokal. Berarti ada yang salah dengan infrastruktur pabrik kita dong, dengan tenaga kerja kita. Dimana seperti yang gue udah pernah bahas, pabrik-pabrik pun sudah banyak yang tutup. Dan kebanyakan pabrik-pabrik tutup ini orientasi ekspor. Lebih bahaya lagi buat devisa negara kita. Belum kita ngomongin terhadap lapangan pekerjaan, industri padat karya. Kalau berguguran, penduduk kita ini kerja apa? Jadi kalau misalnya gue butuh takut terhadap ini semua, gue berasa gue bukan takut terhadap retailernya. Yang gue takut adalah pabriknya, supply chain-nya. Mungkin di sini ada yang bingung kenapa mereka kagak pesan di lokal aja sebenarnya sih bro. Gue udah pernah bahas lebih detail lagi di video ini, tapi 3 poin utama paling besar adalah 1. MOQ, minimum order quantity, di mana pabrik-pabrik biasanya itu ada kuantitas minimum yang mereka pengen kerjakan. Kalau misalnya kagak, mereka punya line tidak efisien. Dan pabrik-pabrik tersebut kalau terima orderan lokal kita yang tanda kutip gak seberapa menurut mereka dibandingkan dengan volume ekspor, ya mereka berasa buat apa gue kerjain. Habis itu ada yang namanya lead time, di mana seberapa lama kita bisa beresin kita punya orderan. Lalu ada yang namanya SMV, yaitu ada standard minute value, yaitu seberapa produktif kita mengerjakan suatu proses. Contoh kalau misalnya kalian jahit manset, itu berapa lama. Dan ini semua terkorelasikan dengan yang namanya harga jahit kita, yang orang-orang bilang ngomongnya harga CMT. Dan di 3 poin ini, Indonesia butuh banyak banget yang diperbaikin. Lalu apa nih yang pemerintah bisa lakukan? Contoh mungkin yang paling mudah adalah listrik. Apakah bisa industri manufaktur seperti garment ini yang padat karya bisa diberikan suatu kemudahan dalam konteks listriknya? Habis itu untuk bikin pengusaha-pengusaha pengen masuk ke industri garment lagi, mungkin dikasih suatu insentif. Dimana kalau misalkan ekspor mungkin dikasih rebate untuk memberikan impresi bahwa industri ini kagak sunset, tapi masih sunrise. Dan mungkin yang lebih ekstrim lagi, jadikan China itu strategic partner. Jangan mengisolasikan terhadap barang-barang China. Karena kalian coba pikir deh, China tanpa ada Indonesia pun mereka itu sekarang udah investasi gila-gilaan ke negara Afrika, contoh Ethiopia. Dibandingin jauh-jauh ke Ethiopia, abis itu kan tangannya gede-gede, harusnya susah ya jahit ya. Abis itu belum kita ngomongin banyak singa berkeliaran. Mendingan Indonesia, tapi Indonesia sih ada gunung api yang masih aktif ya kadang-kadang ya. Jelas ya ini makin ngelebar jadi geopolitika terhadap Indonesia dan China, dimana menurut gue akan sangat susah kalau misalnya kita masih mempunyai budaya yang dulu, yaitu kita itu suka banget dengan yang namanya ormas dan serikat buruh. Belum kita ngomongin branding atau reputasi SDM negara Indonesia di mata orang-orang luar negeri, dimana pada umumnya orang-orang berasa kita tuh malas dan banyak liburnya. Dan by the way, bukan cuma gue doang loh yang mendapatkan impresi negatif terhadap nihilnya pemerintah di sektor ini. Kalian bisa lihat komentar-komentar netizen di video gue terhadap banyaknya pabrik ekspor yang ditutup. Dan gue rasa gue kagak bisa komentar lebih baik lagi karena ini akan semakin sensitif, mengandung unsur geopolitik. Tapi yang gue pengen capai dari video essay ini adalah kita bisa komentarin seberapa bahaya Project S. Kita bisa menunjukkan seberapa nasionalis kita dengan kita bikin konten seberapa jeleknya Project S buat Indonesia. Tapi kalau kita tidak melakukan suatu perubahan di industri manufaktur kita, di mana menurut gue itu adalah pondasi untuk penyerapan tenaga kerja, kita juga kagak bakal kemana-mana. Karena menurut gue ini butuh sinergi, kagak ada fungsinya juga UMKM berkarya, tapi kagak ada pembelinya. Dimana pembelinya itu sudah kehilangan pekerjaan karena industri padat karya udah kagak ada lagi yang mau investasi ke sana.
Gue tahu ini terkesan makro banget, dan apa sih suatu langkah yang sangat actionable yang kalian bisa lakukan dari selesai nonton video ini, yang tanpa harus menunggu pemerintah melakukan suatu aksi. Apa yang bisa kalian lakuin? Pertama, kalau misalnya kalian berasa dirugikan oleh gerakan social commerce yang dipopulerkan oleh TikTok Shop ini, kalian bisa loh mempunyai suatu alternatif kagak berpartisipasi di ekonomi TikTok. Bisa banget guys. Kalian semua bisa pencet delete account dan semua barang di TikTok Shop tuh kagak ada. Dan akhirnya cuma barang-barang yang di white labelkan oleh TikTok ini yang ada di sana. Dan akhirnya mereka sendirian. Dan akhirnya gue asumsi konsumen pasti kagak suka kalau misalnya tidak variatif. Kalian semua punya kemampuan itu. Kalian semua mempunyai kemampuan untuk bikin website sendiri. Contoh kalau misalnya kalian pakai website yang namanya lnk.id. Kalian bisa banget kalian bikin website sendiri, jualan di sana. Tapi kalian harus mencari traffic sendiri juga. Dengan kalian mempunyai website sendiri ini, kalian tuh semua datanya kan kalian punya kan? Dan kalian kagak dibanding-bandingin nih sama toko kiri, toko kanan. Kalian sendirian. Kalian kagak usah kompetisi lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. Kalian bisa beda. Tapi pertanyaannya, kalian berani? Dimana kalau kita ngomong secara rasional dan objektif, menurut gue sangat tidak sehat kalau misalnya kalian bergantung ke satu platform. Ngomong apa adanya, semua media sosial ini kalian itu nyewa. Kalian harus mempunyai satu platform, tidak harus menggunakan yang namanya Linkit, lnk.id, nggak harus. Kalian punya pilihan untuk platform-platform lain. Kalian bisa bikin website sendiri, bahkan build dari nol, kagak usah yang gratis kayak Linkit juga bisa. Dimana semua datanya adalah milik kalian. Tapi akhirnya karena itu semua milik kalian sendirian, ya kalian cari traffic juga sendirian. Di penghujung video ini, gue pengen ngajak kalian semua warga kreatif untuk berdiskusi di kolom komentarnya gue. Menurut kalian apa yang bisa kita benahi dari Project S ini? Apakah menurut kalian beneran ancaman, atau menurut kalian bukan itu yang diomongin? Karena UMKM kita juga udah banyak banget produk-produk Decana, yang harus diomongin adalah industri manufakturnya. Yuk kita sama-sama berdiskusi di kolom komentar. And next video essay apa menurut kalian cocok untuk gue bawain juga tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Yang lain saya udah lama kerja di mana-mana, tapi paling enak sebenarnya. Dilahirkan di sini, terus bangga dengan kebudayaannya, bangga dengan produk-produk Indonesia yang dikirim ke luar negeri itu, bangga banget bisa berada di luar negeri dari Indonesia gitu.